Kalau misalkan kita lihat dari segi demografi maupun geografi, itu sangat pengaruh terhadap bagaimana anak muda itu berpikir. Ya, kondisi mereka yang nanti mau makan apa itu harus berusaha semaksimal mungkin, kerja keras tinggi mungkin, itu pengaruh terhadap bagaimana mereka berpikir dan apa yang menjadi orientasi mereka hidup layak. Muhammad Zinedine Alam Ganjar, atau akrab disapa Alam, merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, peraih medali emas Sains Korea 2015 dan juara Junior Achievement Asia Pasifik 2019. Alam juga menjabat sebagai CEO tim Pandum. Apa yang mereka semua, aspirasi mereka terutama tuh apa sebetulnya kalau sampai ke daerah-daerah itu? Paling mudah lapangan kerja sih. Lapangan kerja paling banyak lapangan kerja dan pendidikan ya. Akses. Atau mungkin bahkan lebih sederhana, akses kepada kebutuhan dasar. Halo, selamat datang kembali kepada Cuan Talk Special Edition dengan saya Anderson dan Felicia. Hai. Kita kelihatannya hari ini ada kedatangan satu tamu yang cukup spesial nih. Iya, semua tamu kita selalu spesial. Iya, semuanya spesial, makanya special bener. edition kita bilang ya. Iya. Tapi ini tamu ekstra spesial karena usianya sangat muda, tapi pemikirannya sudah mendunia. Siapa kira-kira nih, Feli? Memang masih muda ya, jadi kita panggilnya adik-adik ya sebenarnya ya. Aku ini dulu ya, kita teaser dulu. Yuk. Mungkin teman-teman bisa menebak ya. Yang bisa menebak dapat Fans meeting dengan guestnya nanti. Iya, jadi adik ini adalah laki-laki yang dia ngefans sama Manchester United. Oke, lu suka bola gak sih, Son? Gue dulu nontonnya. Dulu ya, Udah oke. nggak lagi. Gue fans Chelsea, jadi sebenarnya gue agak benci berarti ya, auto benci nih sama. Gue juga dulu Chelsea juga dulu. Oh gitu, Tapi udah oke. lama. Berarti langsung kita ini nih ya. Tapi walaupun dia adalah fans Manchester United, dia juga ngefans K-popers. Oh. Dia suka banget datang ke konser. Nih ada konser Blackpink, Twice, dan IU. Wow. Oke, emang agak unik ya. Jadi mix of many world nih si laki-laki ini. Nah, sama seperti namanya ya, dia punya hobi tuh mengeksplor alam. Oh. Oke, jadi dia suka naik gunung, hiking. Mungkin abis ini kita boleh ngajak ya ke Gunung Semeru atau apa gitu ya. Langsung aja kita sambut Mas Alam Ganjar. Yeay. Welcome Mas Alam. Makasih Thank udah you, datang. Anderson. Mas, gunung mana nih yang paling enak didaki kalau di Indo? Gunung mana? Iya. Paling enak apa paling bagus? Paling bagus dan enak deh, gimana? Paling bagus dan enak apalagi buat pemula sih perahu ya. Perahu tuh di Dieng. Oh. Itu cepet banget, naik paling cuman 1,5 jam 2 jam. Iya. Tapi bagus banget dan dingin. I see. Dingin banget. Kalau naik itu dia malam enaknya, terus lihat sunrise. Gue baru dari Tangkuban Perahu. Oh, Tangkuban minggu Perahu. lalu. Iya, deket sih. Itu nggak gunung sih itu. Curang lah. Iya, naik mobil. Habis itu naik steps ya lah. Iya. Kalau Gunung Perahu tuh asik. Iya. Karena nanti meskipun dia nggak tinggi banget, tapi bisa kelihatan gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah semuanya. Oh. So all you can see itu mountains semuanya. Itu keren banget. Berapa lama itu kalau mendaki gunung Naik itu? 2 jam aja paling. Oh, 2 jam. 2,5 jam lah ya. Biasanya tuh bolak-balik atau terkadang juga bisa camping juga di sana. Oh, camping sih. Asiknya camping. Ya karena lihat sunrise-nya itu kan. Oh, begitu Camping. ya. Jadi cepet bisa camping dan kadang-kadang ada yang jualan di atas. Iya, kemarin minggu lalu juga saya camping di sana. Enak makan jagung bakar di sana. Oh iya. Kan enaknya kalau lagi dingin-dingin jagung bakar gitu di atas tuh. Kalau yang deket-deket daerah Jakarta ini, Bandung itu yang mana favoritnya? Kalau Jakarta Bandung daerah situ aku belum pernah sih. Belum pernah. Cuman justru. wishlist utama itu kalau gunung semua orang pasti Rinjani. Rinjani. Rinjani itu pasti. Ini tim kita nih suka daki gunung nih semuanya. Oh iya? Sebenarnya. Ya, di Kelihatan kamera. gitu. Iya. Paling favorit nih mereka sebetulnya. Ya. Mas, makasih nih udah datang ke sini lagi. Thank you banget. Saya pertama kali gua kenalan beberapa tahun yang lalu, kita ketemu ya. Iya. Kita lagi makan bareng, terus mestinya kita ngobrol tentang bisnis, ngobrol tentang e-sports dan lain-lain. Tapi gue sempet kaget nih, ternyata Mas Alam masih lagi belum selesai sekolah gitu pas gitu. Gue pikir udah selesai. Ini lama banget gak lulus apa gimana itu? Ini udah selesai atau belum nih sekarang nih? Belum. Masih berapa lama lagi, Mas? Bentar lagi lah. Bentar lagi. Ya, doanya. Nah, sekarang lagi belajar apa, Mas? Aku di teknik industri. Teknik industri di UGM. Ya, di Jadi UGM. Memang dari dulu kepengen teknik industri atau sempet
di bidang lain terus baru ke teknik industri? Kalau untuk kuliahnya emang aku teknik industri aja ya, nggak Oke. sempat lempar ke sana ke sini. Cuman pas di awal itu Anderson sempat ada beberapa opsi. Ada beberapa opsi antara teknik industri, Ya. international relations, atau poli-sci. Oh semuanya ya, oke, I see. Iya. Susah-susah semuanya. Enggak lah. Enggak ada yang gampang. Kalau saya kan bisnis kan oke, lumayan gampang. Oh di kontel makna kumulot mana gampang. Iya. Itu sih, jadi opsinya 3 itu awal. Iya. Cuman biggest consideration di awal kenapa akhirnya aku ambil teknik industri itu lebih ke balancing antara minat sama history. Jadi dari aku kecil itu exposure kepada science, tech gitu-gitu tuh udah tinggi sekali. Disupport dari orang tua juga, ikut lomba ini, lomba itu. Sampai SMP, SMA. Cuman SMA ini juga turut ke expose sama social science. Kita diris ke sosiologi, antropologi, Ya. ke hukum politik, ekonomi, bisnis. Jadi oh ini banyak banget nih pengennya gitu. Iya. Kok semuanya pengen gitu. Kira-kira apa sih yang bisa jembatani antara semua itu? Dimana aku bisa belajar science, tapi aku juga bisa belajar economics, social science. Dan aku yang nemu itu segelintir dari jurusan yang banyak sekali itu di teknik industri. Jadi aku anggap teknik industri itu jembatan antara minat sama apa yang udah aku pelajari. Wow, mantap Mas. Kita ada banyak penonton kita itu masih lagi mau selesai S1 lah. Mungkin udah tahun ketiga atau tahun keempat kebanyakan. Terus mereka baru mulai berpikir tentang masa depan mereka bagaimana. Ini kalau saya ceritain ceritanya dari Mas Alam nih, gak usah nunggu sampai selesai sekolah. Bahkan aspirasinya, passionnya udah bisa dimulai dari sekarang ya. Oh iya. Gitu ya. Kalau Mas Alam kan saya lihat sangat aktif ya di dunia e-sports ya. Oh iya. Salah satu pengurus dan juga petinggi lah di e-sports Indonesia. Tinggi-tinggi banget lah. Bisa ceritain ya Mas, kira-kira asal mulanya bagaimana, kok bisa masih tahun kedua atau tahun ketiga ya kemarin itu ya udah masuk bikin grup sendiri ya di e-sports tuh, gimana ceritanya juga? Ceritanya almost everything yang membuahkan sesuatu itu kadang muncul dari hal yang tidak baik. Awalnya dari COVID, gitu. Dari zaman COVID, aku sebelumnya main game biasa lah, paling main konsol gitu kan. Cuman waktu COVID itu ada sepupu yang aku deket banget karena kan aku anak tunggal ya. Jadi ada sepupu yang deket. 2019 akhir, persis sebelum COVID, dia itu ke Rusia buat kuliah S2. Terus tiba-tiba COVID, nggak bisa balik dia segala macam, kita nggak bisa ngobrol. Terus gimana ya cara kita jaga komunikasi gitu? Dan ternyata kita main game online bareng gitu. Dan sejak itu doing online games itu punya special place diri aku sih. Jadi getting very sentimental. Gamenya PC atau Nggak, mobile? Oh mobile, ya. oke. Mobile karena juga ada beberapa sepupu yang ya lebih muda dari aku lah, belum dewasa. Jadi not everyone have access buat ke PC gitu kan. Jadi pakai mobile game dan ternyata itu bisa jadi jalan komunikasi Ya, untuk menjaga komunikasi antara keluarga. I Gitu loh. see, ya. Itu sentimental buat aku. Akhirnya aku lumayan aktif di situ. 2021 mulai ikut turnamen. So I play also like semi pro lah ya. 2021. 2021. Umur berapa itu Mas? 20 19. Oke. Ya. 2019. 2021 jadi ikut turnamen kampus, mewakili kampus, jurusan segala macem. Ya, Terus tiba-tiba benar-benar kayak dikasih jalan gitu. ya. Ada sosok yang dekat sama aku, seniorku, itu mendapat mandat untuk jadi ketua e-sports Jawa Tengah. Asosiasi e-sports, we call it IESPA. Aku ditawarin buat masuk. Tuh. Masuk dari situ, itulah awal mula aku berproses secara profesional di e-sports. Aku dapat mandat sebagai ketua harian, develop e-sports di sana, ngerumat lah ya kalau kita ngomongnya, ngerumat e-sports di Jawa Tengah, secara khusus
untuk membawa mereka ke tingkat profesional ataupun ke tingkat skalanya nasional. Ketemulah sama anak-anak hebat dari Semarang itu di Palembang. Kita menemani mereka sebagai kontingen perwakilan Jawa Tengah di Palembang. Mereka player komunitas, mungkin di lingkup profesional masih cukup unknown, tapi di komunitas mungkin sudah cukup populer, dianggap sebagai abang-abangan komunitas gitu ya. Dan mereka juara 3. Yang menurutku itu luar biasa, mengingat pesaingnya itu dari seluruh Indonesia banyak yang profesional. Dan itulah awal mula aku ketemu yang sekarang menjadi Pandum. Dulu masih Pikmi. Iya. Aku ngobrol sama mereka. Tim e-sports ya namanya. Yes, betul. Okay. Itu. Dan aku ngobrol sama teman-temanku, gimana nih ini anak kayaknya kepentok deh. Mereka punya potensi, punya skill, tapi belum ada yang bisa bukain pintu mereka. Mereka butuh kuncinya gitu. Kira-kira kita mau nggak dan bisa nggak jadi kunci itu? Gitu. Aku ngobrol dan oke, semua agree. Dan Pikmi akhirnya official di awal 2023 sampai sekarang menjadi Pandum. Dan tahun pertama kita masih fokus establishing ourselves di secara performa juga di kancah e-sports nasional. Dan di tahun 2023 akhir kita dapat juara nasional, 2024 semuanya itu kita fokus kepada skala internasional hingga masuk ke PUBG Mobile World Cup Championship di Riyadh kemarin. Jadi such a blessing buat ketemu orang-orang hebat juga dalam perjalanannya, terutama juga Anderson yang jadi mentor lah. Jadi mentor juga di situ. Jadi it's such a blessing buat ketemu orang-orang hebat sih, dan punya grit dan visi yang sama gitu. Iya. It's important. Kalau dilihat dari timnya Mas Alam nih sekarang, rata-rata umurnya berapa Mas? Mungkin menjelang 20 ya. Menjelang 20 ya? Atau bahkan belum. Kenapa banyak pemain di dunia e-sports tuh muda-muda semua? Simpelnya we call it mekanik sih. Mekanik karena tangan antara usia 18 sama 30 gitu kayak Anderson itu beda. Peaknya berapa, umur berapa itu kalau di apa? Peak ya? Iya. Peak 21 mungkin ya. Oh 21. 21 itu udah peak. Setelah itu mereka kalau misalkan di corporate we call it udah masuk ke senior management, ke upper management. Terus jadi kerjanya ngapain dia? Biasanya setelah itu mereka ke coaching staff. Jadi mereka ngajarin yang bisa mereka menjadi coaching staff atau kalau misalkan mereka itu punya kemauan ataupun ada bakat nih buat masuk ke sportainment, mereka bisa jadi KOL, mereka streaming, giving entertainment to a lot of people juga di situ. Itu juga salah satu jalan. Atau pursue other career juga, itu juga banyak. I see. Jadi ada juga yang tiba-tiba udah ganti karir gitu ya setelah selesai. Gitu. Itu ada. Jadi kadang-kadang karena mereka masih muda, eagernya masih tinggi, menjalankan karir sebagai player e-sports, itu sebagai juga batu loncatan awal mereka untuk setidaknya menghimpun capital, untuk mereka mungkin nanti bisa menjalankan sesuatu yang emang sekiranya sustainable in a very long term buat mereka. Jadi ada yang build bisnis juga, ada bahkan yang juga akhirnya bikin tim e-sports sendiri. Oh begitu ya. Dan biasanya tuh yang kayak kan umurnya kan muda gitu, umur 19, 20, 21 tuh biasanya tuh mereka jadi sembari sekolah, sembari berkompetisi di mana-mana gitu ya. Iya. Itu yang susah. Jadi kayak awal-awal ya 2023 Anderson. Salah satu kendala paling susah dalam memanage tim e-sports ini itu bukan soal financial yang mana susah juga ataupun operation dan lain sebagainya, tetapi izin anak sekolah. Itu paling susah. Karena bisa kami juga paham karena izinnya kami minta itu waktunya juga cukup panjang. Karena persiapan dan juga emang liga itu cukup panjang. Kami paham betul dari sekolah itu. Kami juga akhirnya menawarkan beberapa alternatif terkait entah itu hybrid learning atau remote learning. Mereka ngerti gitu, sekolah ngerti ada muridnya yang mau
e-sports competition gitu? Awalnya enggak. Dan salah satu player kami itu mati-matian untuk dia membuktikan diri kepada sekolah. Akhirnya dia ikut SEA Games. SEA Games ke Kamboja kemarin. Jadi perwakilan Indonesia di PUBG. Iya. Dan akhirnya mendapat sedikit notice lah ya dari sekolah, dan dari situ juga lebih gampang. Jadi bangga juga aku sama teman-teman di Pandum, karena ya udah kalau misalkan nggak bisa kita cari jalannya biar bisa gitu lah. Showing dari grit. Wow. Ini kira-kira kok bisa gitu loh, anak muda masih berumuran 19, 21 tuh ada grit, ada resilience ya. Kalau saya bilang resilience atau anti-fragility biasanya kalau saya bilang. Itu dari mana gitu loh source-nya? Biasanya kalau kayak gitu dari role model ya. Kayak mereka melihat beberapa tokoh-tokoh ataupun beberapa idola-idola mereka yang dari latar belakang bermacam-macam, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bisa mempopulerkan dirinya di kancah internasional juga. Let's say siapa? Biggest star in the world, mungkin orang bilang Cristiano Ronaldo gitu ya. Everyone look up to him, every children look up to him. Dan itulah yang menjadi salah satu motivasi mereka. Ini aku jalannya udah ada, aku bakatnya udah ada. Tinggal aku mau jalani mobilnya nggak ini ke sana. Oke, jalani mobilnya mungkin butuh bensin, mungkin butuh keahlian, butuh support orang lain juga. Tapi dari diri mereka itu mau apa enggak? Motivasi-motivasi ini dan juga passion yang mereka punya terhadap game yang mereka cintai atau aktivitas yang mereka cintai ini, itu biasanya menjadi model awal mereka sih untuk ada determinasi lah ya buat sampai sana. Wow. Ini Mas Alam juga masih umurnya masih muda tapi sudah keliling Indonesia ya. Udah ke berapa titik tuh Mas kalau di Indonesia? Wah, banyak ya. 12 bulan yang akhir aja udah banyak banget ya Mas. Wow. Hampir 20 provinsi. Ya 20 provinsi Hampir. gitu ya. Dan kalau kemana-mana tuh ketemu sama anak muda lain di Indonesia tuh mereka berpikirannya apa sih sebenarnya anak muda kita di Indonesia? Macam-macam sih. Variatif ya. Kalau misalkan kita melihat ke beberapa titik gitu, tidak bermaksud untuk mengkotak-kontakkan atau mengkompartmentalisasi masyarakat, tapi kalau misalkan kita lihat dari segi demografi maupun geografi, itu sangat pengaruh terhadap bagaimana anak muda itu berpikir. Ya, kondisi mereka yang nanti mau makan apa itu harus berusaha semaksimal mungkin, kerja keras setinggi mungkin, itu pengaruh terhadap bagaimana mereka berpikir dan apa yang menjadi orientasi mereka. Ya. Ada juga yang emang teman-teman bersifat sebagai aktivis misalkan di kampus atau berorganisasi dan mereka punya purpose tertentu, apa yang mereka ingin suarakan, itu juga berbeda pola pikirnya. Jadi sangat-sangatlah beragam dan itu menjadi challenge kita bersama. Ya. Buat bagaimana kita bisa menaikkan kualitas hidup semua orang meskipun dari latar belakang yang beragam, dari kondisi yang beragam, karena input masing-masing orang kan beda-beda. Ya. Ya kan, mereka dilahirkan di mana, bagaimana, kan bukan mereka yang milih. Ya. Tinggal bagaimana kita bisa membantu dan juga kita bisa menciptakan suatu suasana, ekosistem, lingkungan yang bisa membuat mereka itu setidaknya setara lah. Setidaknya setara. Ya. Dan juga hidup layak lah. Apa yang mereka semua aspirasi mereka terutama tuh apa sebetulnya kalau sampai ke daerah-daerah itu? Mereka mau apa gitu? Paling mudah lapangan kerja sih. Lapangan kerja. Paling banyak lapangan kerja dan pendidikan ya. Akses. Dan Atau mungkin bahkan lebih sederhana, akses kepada kebutuhan dasar. Seperti apa? Kesehatan, makanan, Kesehatan, gitu. air bersih. Gitu ya. Itu juga makanan mungkin bukan apa yang mereka concern ya, tetapi lebih kepada pendapatan ya, pendapatan yang layak. Jadi lapangan kerja, pendapatan layak, pendidikan dan berbagai kebutuhan dasar. Jadi aspek-aspek yang sebenarnya sangat fundamental dalam hidup kita itu menjadi concern besar yang bahkan masih menjadi tantangan
day to day untuk banyak orang di sana, bahkan anak-anak muda di sana. Dan jadi mereka kalau melihat seluruh masalah yang ada, apakah mereka berharap pemerintah yang akan membantu mereka, atau mereka berharap semua orang mau ke Jakarta cari kerjaan, atau gimana cara pemikiran mereka? Gak mikir sampai situ. Yang mereka pikirkan adalah gimana saya mau makan. Gitu. Gak mikir sampai situ. Karena untuk apa yang ada di depan mata mereka itu mereka belum bisa memenuhi. Mereka mengerti gak sih apa yang sedang terjadi di negara kita? Ada akses ke informasi dan lain-lain. Mereka tahu gak sih? Banyak dari mereka yang terpapar, tetapi comprehension terhadap informasi itu yang berbeda. Iya. Ada yang terpapar, ada yang mungkin tidak. Iya. Dan yang terpapar, apakah mereka mampu untuk comprehend situasinya, stake-nya itu seperti apa, itu belum tentu. Ya karena kembali lagi. Dan mereka nggak bisa disalahkan karena hal itu. Itu kondisi yang memaksa mereka seperti itu. Kalau misalkan mereka hidup dalam situasi dengan privilege terhadap akses kebutuhan dasar yang terpenuhi, kemungkinan besar mereka pasti akan memiliki pemikiran yang kurang lebih sama dengan orang-orang di perkotaan seperti contoh itu. Oke. Saya juga tahu Mas Alam tuh suka foto ya. Kalau kemana-mana tuh, kalau di sosial media tuh suka foto-foto. Ada nggak yang mengejutkan gitu loh, lagi Mas Alam keliling Indonesia terus melihat satu situasi barangkali yang ternyata kan kita soalnya beda, kita datengin sama kita mendengar dari jauh kan gitu. Ada nggak yang mengejutkan gitu Mas? Mengejutkan ya. Mengejutkan sih lebih ke daerah ya. Daerah itu NTT menurut saya. Mengejutkan karena apa? Karena saya melihat NTT itu kaya. Iya. Kaya dari potensi pariwisatanya, masyarakatnya. Beautiful ya dia ya. Salah satu terindah yang pernah saya lihat. Yes. Tapi sangat miskin. Sumber daya itu sebenarnya luar biasa. Kalau misalkan kita bicara soal karena aja warna biru ya. Jadi if we talk about blue economy, NTT itu bisa raja loh. NTT bisa raja. Tourism, adat luar biasa. Tapi kembali lagi yang tadi saya bilang soal air bersih, itu masalah utama di NTT. Wow, padahal bisa blue economy, airnya ada banyak, itu cuman masalah bersih, aksesnya gitu. Air yang consumable, potable, itu menjadi suatu kendala bagi mereka. Kenapa jadi kendala ya? Bukannya is completely solvable gitu loh masalah. Airnya kan ada di sana, tinggal diolah aja gitu. Iya. Masalah di kita semua itu kan cuma satu, willingness. Willingness saja. Semua yang kita butuhin itu bisa jadi ada di sekitar kita. Tapi are we willing to do that? People in charge, apakah mereka willing? Their political willingness to create regulation ataupun untuk menciptakan suatu kebijakan itu sangatlah berpengaruh kepada taraf hidup masyarakat di daerah itu. Jadi willingness-nya aja ada apa enggak? Oke, kita bicara soal anggaran terbatas dan lain-lain. If we are willing, we can. Gitu. Karena banyak orang hebat dari NTT juga, meskipun mereka tidak harus di lingkup government ya. Banyak di Jakarta orang jago di NTT. Itu. Kemarin juga aku sempat ngobrol sama Dovi Lopez. Beliau dari NTT. Ngobrol cukup menarik karena dia juga memiliki, beliau salah satu keturunan NTT yang sekarang di Jakarta dan memiliki awareness yang cukup kuat kepada rootnya. Dan mikir, sempat diskusi apa yang bisa kita lakukan buat NTT ya. Kita butuh orang yang seperti itu lebih banyak sebenarnya. Iya. Apalagi anak muda. Mas, sebenarnya sekolah masih penting gak sih? Kalau masalah aja nggak selesai sekolah, belum selesai sekolah tapi udah bisa berpikir sebesar ini, itu masih penting gak sih sebetulnya? Penting karena apa? Karena ya aku kalau nggak sekolah ya nggak bisa gini. Gitu loh. Gitu ya? Iya, karena sekolah itu primer. Iya. Primer kan. Iya. Kalau misalkan kita nggak terpapar kepada sistem pendidikan ataupun setidaknya orang-orang berpendidikan, itu pembedanya. Kadang-kadang tuh sekolah impact utamanya bukan apa yang ada di papan tulis, tapi orang-orang sekitar kita. Di situ kita bisa terekspos untuk kita berdiskusi,
Iya. Terus jadinya memiliki kebudayaan yang apa ya, progresif ya, Ya. yang memacu kita untuk terus maju. Saya rasa generasi semakin muda semakin pintar semuanya. Oh ya. Karena mereka udah ada akses, apalagi sekarang udah ada AI ya. Oh iya, Mereka jelas. begitu melek gitu udah nggak tahu Google lagi gitu. Semuanya tinggal tanya AI gitu. Jadi infinitely tambah lebih pintar daripada kita semua gitu ya. Betul. Iya, apalagi Google not long ago juga the quantum computing juga. Iya betul. It's getting really, I don't know, terrifying or good ya. Terkadang gue pikir kayak hal-hal yang gue belajar 5 tahun yang lalu tuh sekarang anak umur 18 tuh udah bisa langsung nangkep cepet banget gitu, karena tinggal komunikasi lewat chat GPT dan lain-lain dia udah bisa nangkep gitu. Iya, benar. Dan harapannya dengan setiap generasi lebih pintar daripada sebelumnya, mereka bisa mengerti dan mengolah informasi lebih baik ke depannya gitu loh. Iya, benar. Iya, dan kita kan anak muda Indonesia, kita mayoritas milenial, Gen Z dan anak kecil kan. Jadi nggak usah nunggu lama-lama, mungkin 5 tahun dari sekarang kita jadi mayoritas dari Indonesia gitu sebagai Bisa jadi. Indonesia. Mas Alam sekarang belakang ini sibuknya ngapain aja? Aku back to school seperti biasa, dan juga yang jelas soal e-sports itu sendiri. Aku fokus di sana sih. Sebenarnya banyak banget project yang pengen aku lakuin, dan itu apa ya, multi-dimension lah ya. Cuman ada beberapa hal yang sekiranya menghambat. Hopefully apa yang pengen aku lakukan itu semuanya bisa tercapai atau muncullah di tahun depan. Apalagi emang interestnya di luar dari e-sports, di luar dari mungkin topik-topik sosial, atau apalagi sebenarnya yang Aku ada lah beberapa ya buat nambah bangsaku lah ya gitu. Nambah bangsaku terkait type of business yang emang aku mau build di situ juga. Sama aku karena kemarin beberapa waktu lalu sempat launch my own program juga kan. Aku kayaknya juga mau ada pikiran untuk nerusin itu, mungkin dengan style-style yang baru, gaya-gaya yang baru, karena aku merasa voices itu penting ya. program apa dong Mas? Ceritain dong ke teman-teman. Itu kemarin pengalaman. Cuman aku vacuum di situ karena 1 dan 2 hal. Tapi basically aku menyediakan snapshot dan juga men-share pengalaman yang aku punya. Karena aku merasa orang-orang itu bisa menambah wawasan, menambah ilmu tanpa harus mengalami hal itu sendiri, tapi bisa melalui pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi aku mau membagikannya ke orang-orang. Dan mungkin kalau yang besok-besok lebih ke soal aspirasi-aspirasi ya, voices yang pengen aku sampaikan, atau mungkin juga bisa ada program-program yang sekiranya ngangkat terkait tokoh-tokoh local heroes yang cukup unik dan menarik, yang mungkin orang-orang bisa mengambil inspirasi dari situ. Siapa tokoh-tokoh yang paling inspiratif nih kalau kita bicara tentang Mas Alam nih? Wah, jelas Anderson. Waduh, itu dibayar tuh kalau begitu guys. Tapi biasanya dari tokoh-tokoh inspiratif ini yang Mas Alam belajar dari itu dari kalangan politik, dari kalangan perguruan, atau dari apa biasanya mereka nih? Kalau aku cenderung tidak menokohkan ya. Oke. Tapi lebih ke apa yang membuat seseorang ini menarik. Lah, fokusnya kepada value-nya di situ. Oke. Ada 3 hal yang menurut aku ini meningkatkan value seseorang sangat tinggi. Yang pertama, orang ini bisa berkarya di berbagai lini. Aku kasih contoh satu, itu ada kalau di pop culture mungkin Donald Glover. Itu dia awalnya bikin TV show Community, terus Atlanta, dan tiba-tiba jadi musisi, jadi Childish Gambino. Dan semuanya itu critically acclaimed dan emang luar biasa bagus. Atau mungkin kalau yang sifatnya lebih non pop culture, Eisenhower. Oke, dia banyak kontroversi lah soal waktu itu karena memang lagi perang dingin. Tapi Eisenhower ini pernah menjadi pemegang kepentingan sangat tinggi di berbagai lini di militer Amerika. Dan dia juga
menjadi President of Columbia University, dan dia menjadi President of United States of America, the Chief Commander of NATO, yang mana menurut aku itu luar biasa. And kalau misalkan orang di manajemen will remember him karena dia punya Eisenhower Matrix, gitu. Jadi orang-orang yang sekiranya bisa berkarya, menghasilkan sesuatu di banyak lini, di banyak kompartemen, Yes. itu aku respect betul sih. Aku setuju loh. Aku mungkin beberapa bulan terakhir aku ada ketemu satu orang nih, udah umur 70-an lah. Umur 70-an. Saya bilang, ngapain gitu? Ternyata dia juga founder. Dia buat perusahaan teknologi. Dan ini perusahaan ke-7-nya dia. Oke. Dan 6 perusahaan sebelumnya bukannya failure. Semuanya sukses, dia IPO kan. Ini di Amerika dia. Saya bilang, lu industri apa aja? Diceritain, dia bilang, dia mulai dari industri search engine dulu. Dia kompetisi sama Google. Ini bayangin aja nih pertama berapa. Terus dia habis itu ke medtech, habis itu dia cancer, dia punya cancer diagnosis. Terus dia bisa ke fintech, dia bisa apa. Aku sangat kagum loh sama orang-orang yang bisa melintas industri. Betul. Dan dia bisa achieve-nya cukup unik-unik juga gitu. Exactly. Berarti ya memang mereka pasti ada faktor keberuntungan, cuman it's more than that gitu. Iya, benar. Mereka bisa gitu loh. And again, willingness. They willing to do that. Iya. Itu. Karena kalau misalkan yang ceritain Anderson, itu semua good cause. Ada perbedaannya aku lihat dari contoh mungkin ya, kayak Elon. Elon kan sama, basically kan. Tapi ada hal mendasar yang cukup berbeda di situ. Apa itu? Cause-nya. Cause-nya apa? Tujuannya. Purpose dia bikin itu tuh apa? Itu menurut aku juga menjadi hal yang sangat penting. Untuk bagaimana kita bisa menentukan value, ataupun kita bisa, kalau aku pribadi mengidolakan suatu value itu. I see. Itu, dan itu menjadi faktor kedua aku tadi. People, orang-orang yang melakukan sesuatu just because good cause itu doang. Bukan karena ini orang ngapain sih bikin kayak gini, emangnya bisa, emangnya rumit gitu, bukannya susah. No, susah, tapi aku willing to do that karena itu good cause. Ada anak muda namanya Faye Simanjuntak. Itu cucunya Pak Luhut. Umur 13 dia bikin rumah Faye. Itu suatu organisasi yang fokus kepada perdagangan manusia. I see. Luar biasa. Luar biasa. Berapa dia lagi? 13. Waktu itu, sekarang udah seaku kayaknya. Makanya nih, kita orang Indonesia tuh makin dahsyat setiap generasinya tuh semakin amazing gitu. Itu. Orang-orang seperti beliau ini yang aku juga idolakan value-nya, karena doing that only because of good cause. Dan aku juga rasa setiap generasi itu lebih mudah untuk bisa partisipasi, karena mungkin sebelumnya buat perusahaan, buat apa tuh sulit. Sekarang kan buat website, buat apa, apalagi dengan AI itu sekarang udah bisa otomatis gitu loh semuanya. Benar. Kita bisa buka sosial media, udah bisa langsung komunikasi ke masyarakat. Dan aku sih optimis ya dengan anak muda kita di Indonesia ya. Kedepannya kelihatannya bisa lebih terus membaik lah, semoga gitulah harapannya gitu. Yang penting jangan lupa teman-temannya. Di saat kita udah bisa melakukan sesuatu, teman-temannya yang kita punya ini setelah kita diajak. Coba ceritain sedikit tentang itu. Kita udah pernah ngobrol tentang ini sebelumnya. Cuma masalah bagaimana pemikirannya kalau your crew lah gitulah intinya kan ya, yang sudah membantu tuh gimana coba pemikirannya, Mas Alam? Yang apa nih? Yang Mas Alam dulu kan pernah ceritain ada grup dari teman-teman yang datang bareng-bareng, padahal masih muda-muda semua ya pas lagi itu, terus bantuin lagi keliling Indonesia dan lain-lain. Ya, coba ceritain sedikit dong kepada teman-teman kita di sini. Aku ketemu sama orang-orang hebat sih, orang-orang hebat tulus. Karena di saat aku punya satu visi, mereka siap untuk terjun kepada kapal yang kemungkinan besar kapal itu akan tenggelam. Tapi kita punya visi yang sama. Dan semua orang itu menjadi awak kapal di kapal yang akan tenggelam, tapi mereka punya satu tujuan yang sama, dan mereka masuk ke kapal itu karena tadi good cause.
karena satu visi yang sama, karena good cause, mereka akhirnya do it for free karena itu sendiri tadi. Dan orang-orang seperti itulah yang aku pikir itu sih teman-teman yang Setia ya dia. lifetime ya. Iya. Lifetime, teman-teman setia, teman-teman yang emang kita perlu put respect on their name gitu. Jadi luar biasa. Tapi ada juga teman-teman lain, teman-teman yang kita nggak kenal, teman-teman kita yang nggak bersinggungan sama sekali, teman-teman yang bahkan mungkin dia nggak tahu kalau kita ada ataupun kita nggak tahu kalau dia ada. Tapi teman-teman ini tuh membutuhkan. Kita juga nggak boleh lupakan teman-teman itu. Wah mantap. Mas nonton One Piece nggak? Nonton. Kita tadi sebelumnya tamu kita Mas Bintang ngefans berat sama One Piece. Kita bicara tentang One Piece ini, kalau dengar Mas Alam ini ceritanya kayak One Piece gitu loh. Kita bertualang bersama-sama. Anyways, makasih nih Mas Alam udah stop by di sini dan sharing dengan kita. Ini kita ada apa? Semoga teman-teman bisa inspired lah ya dengan sosok seperti Mas Alam yang berbicara bukan hanya tentang mikir tentang diri sendiri, berkarir atau dan lain-lain, tapi ada tujuan mulia, something bigger than ourselves lah intinya. Betul. Ada yang kita bisa bantu di sekeliling kita, ada isu-isu topik sosial apa yang kita bisa juga majukan itu. Mungkin hopefully ini menjadi suatu bahan tambahan lah untuk teman-teman kita. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Oke, setelah ini akan ada sesi yang gak kalah seru, yaitu sesi investment check-up dengan Felicia. Kalau begitu, sampai ketemu dan silahkan Feli. Hai, balik lagi ke segmen investment check-up bersama aku dan ada Alam hari ini. Oke, Alam, tadi kan lu udah ngobrol panjang dan lebar. Oh ya, panjang banget. Dan tinggi ya. Nggak sama Anderson ya. Tadi ada yang menarik, gue dengar tadi motivasi tuh kayak bensin ya untuk anak muda gitu. Pasti. Ya, untuk mengejar apapun yang dia impikan gitu kan. Sebenarnya agak mirip ya dengan investasi gitu. Oh gitu ya. Kalau motivasi adalah bensin, I'll say kendaraan itu actually kayak investasi. Oke. Sekarang gue nanya sama lu, kayak menurut lu apa sih investasi paling baik? Investasi paling baik? Iya, sholat 5 waktu. Oh iya siap. Oke, ini calon-calon suami idaman ya. Boleh, pacarnya udah ada kan? Tinggal Gak tahu ya. Oh iya, nggak boleh ya. Oke, iya jadi sebenarnya kalau kita ya sholat 5 waktu, berdoa kepada Tuhan, setuju. Tapi kalau kita ngomong sesuatu yang lebih duniawi, sebenarnya investasi yang paling baik tuh nggak ada. Nggak ada gitu. Jadi sekarang kayak gini, kayak investasi ibarat kendaraan ya. Kendaraan paling baik tuh sama kayak tergantung kita mau kemana. Sekarang kalau misalnya kita mau ke gedung sebelah gitu ya. Apakah pesawat adalah kendaraan terbaik? Oh iya. Enggak juga kan? Karena agak aneh ya kalau kita ke rumah sebelah tuh pakai pesawat gitu. Mungkin kendaraan terbaiknya adalah jalan kaki. Tapi kalau misalnya lo sekarang di Jakarta terus mau pulang ke Jogja misalnya. Jalan kaki bukan kendaraan terbaik, gempor itu ya. Itu pulang-pulang langsung turun 50 kilo mungkin. Jadi kendaraan terbaik mungkin kereta atau pesawat gitu kan. Jadi milih kendaraan, milih investasi yang terbaik sesuai dengan kita mau kemana. Oke, so tailored to everyone. Iya, dan setiap orang boleh dan harus beda-beda gitu. Jadi nggak ada satu investasi yang paling cocok. Nah, kalau untuk Alam sendiri, kepikiran nggak apa 3 goal yang paling prioritas di hidup kamu sekarang? Kalau aku sih kenyamanan hidup anak mungkin ya. Kenyamanan hidup anak. Oke, ini memang Bapak idaman ya. Tadi suami idaman, sekarang Bapak idaman. Ini sudah menikah atau merencanakan? Belum ya. Jadi masih nggak tahu anaknya akan punya kapan gitu ya. Iya, nggak tahu kapan. Tapi sudah mikirin bahwa kenyamanan anak is the top priority. Iya, kayaknya motivasi paling itu ya. Untuk laki-laki ya. Memang ya laki-laki idaman. Oke. Selain anak, apa lagi? Ada rencana untuk lanjut sekolah mungkin atau? Sekolah sih aku pengen sih. Kamu mau lanjut sekolah? Oke, lanjut S2. Itu kira-kira di kapan? Tahun sebenarnya nggak begitu cepet ini sih, mungkin kayak 4-5 tahun lagi. Oke, jadi 28, 9, 30. Oke. Bisa lagi extend lagi gitu ya, tergantung dengan kondisi ya. Oke. Jadi sekilas sebenarnya aku bisa melihat bahwa Alam tuh punya goal yang long term. Jadi semua goal-goal, semua yang kamu pengen capai dalam
keuangan tuh sesuatu yang sifatnya long term. Meskipun yang sekolah tadi itu juga terhitung long term. Terhitung long term, apalagi mungkin bisa di-extend lagi gitu kan. Jadi I would say jadi gini, long term goalnya, long term tuh di atas 5 tahun. Kalau goalnya long term, biasanya investasinya yang high risk. Gitu. Jadi semakin pendek jangka waktu goal lu, biasanya semakin low risk. Kayak gitu. Nah, gue juga ngelihat tadi perbincangan lo sama Anderson tuh kayak lo kelihatan banget ini ya, lo passionate banget on what you're doing. Lo juga punya banyak banget potensi yang lo mau explore. Dan lo juga kayak tahu nih lo mau ngapain ya in your life going forward professionally gitu. Jadi gue langsung kepikir bahwa lo jangan terlalu banyak pusingin investasi deh. Iya, karena lo masih muda. Tahun ini umur 23 gitu kan. Kayak hidup lo masih sangat panjang. Lu masih banyak banget yang lu mau capai dalam karir, dalam profesional. Fokus on that. Iya, capai apa yang lu mau capai. Dan itu tidak usah berhubungan dengan keuangan. That's why investasi lu ideally sesuatu yang low maintenance. Yang gak usah terlalu lu banyak pusingin. Gitu ya. Gak dipantengin terus gitu. Gak usah dipantengin terus. Dan goal lu juga long term kan. Jadi boleh high risk dan yang lebih low maintenance. Ya, yang over long term dia cenderung naik gitu. Jadi menurut gue fokus on what you wanna achieve professionally. Asetnya yang lebih low maintenance dan juga high risk karena goal long term. Pilihan-pilihannya ada beberapa, tapi boleh gue tahu nggak kalau sekarang alokasi aset lo kayak gimana sih? Paling banyak di apa? Mungkin meskipun nggak banyak jumlah ya, tapi karena kayak banyak sedikit relatif ya. Dia kayak total aset juga banyak-banyak. Mungkin di properti. Properti paling besar ya? Paling besar. Itu berapa persen dari aset? Mungkin hampir 40 sih. Sekitar 40% ya. Terus kedua terbanyak di mana? Mungkin di cash, di liquid ya. Di cash ya, di bank ya berarti ya. Itu sekitar 35. Oke, berarti 25%-nya lagi itu ada itu di saham, reksadana, obligasi. Saham, reksadana, obligasi. Boleh gue tahu kalau pendapat lo soal kripto gimana? Kripto, aku belum sih. Belum sama sekali karena aku karakter investasinya itu sesuatu yang aku pahami dulu sih. Dan aku belum takes time buat memahami itu ya. Ke kripto, jadi sepertinya cukup telat. Tapi belum aja. Mungkin kalau sekarang memang udah in the peak of the cycle ya. Tapi kalau kripto itu kan memang cyclicalnya lumayan bisa ditebak ya, setiap 4 tahun sekali. Ya mungkin abis ini juga turun dan lo gak akan jadi telat gitu, lo kan garin again. Tapi setuju bahwa investlah di tempat yang kita ngerti gitu, karena itu mengurangi risiko kan. Risiko datang dari sesuatu yang kita nggak ngerti. Jadi kalau kita ngerti, risikonya tentu jauh lebih rendah. Nah, kalau tadi Alam cerita 40% ada di properti, 35% di bank ya, dan 25% sisanya di saham, obligasi, sama reksadana. Jujur menurut gue properti itu sebenarnya termasuk aset yang lumayan high maintenance. Karena misalnya nih, kalau rumah nggak ditempati kan dia bisa jadi rusak dan segala macam ya. Dan lo harus ada orang yang at least bersih-bersih atau take care. Mungkin lo sewain atau disewain. Berarti kan ada orang yang maintain gitu kan. Which is fine actually. Tapi menurut gue, kalau saran dari gue secara objektif, mungkin lebih baik 50% itu lo bisa taruh di sesuatu yang sifatnya low maintenance dan agak high risk. Karena again goal lo long term. Tapi make sure ini produk yang lo ngerti ya. Pilihan yang high risk 50%-nya bisa taruh di either saham atau reksadana saham tapi yang indeks. Ya mungkin reksadana indeks saham yang lumayan oke performance-nya dalam beberapa tahun terakhir tuh yang Sri Kahati atau kripto. Tapi kalau lu belum ngerti, boleh coret kripto. Nah, boleh gue tau nggak kalau saham yang lo punya sekarang itu tuh saham Indonesia atau saham? Saham Indonesia. Indonesia. Relatif defensif sih. Defensif? Di sektor apa tuh? Perbankan. Perbankan. Berarti syariah nggak menjadi isu ya? Nggak menjadi. Oke. Iya, kalau saham di Indonesia memang tidak jauh-jauh dari perbankan ya, karena pilihannya nggak terlalu banyak yang outperform over long term gitu. Jadi boleh consider saham Indonesia, atau mungkin nanti boleh explore tentang saham luar negeri.
ya. Menarik Apple, sih. Microsoft itu lebih bisa capture global growth lah. Iya. Karena ngomongin AI, ngomongin cloud computing, ngomongin blockchain, udah tidak ada pesannya di sini gitu ya. Jadi boleh dicoba dieksplor. Kemudian 30% menurut gue boleh taruh di, pernah denger obligasi negara yang dikeluarin Kementerian Keuangan ya? Obligasi yang lo punya sekarang ada di mana? Obligasi negara. Obligasi Iya. negara, SBN retail ya? SBN retail. Oke. Ya menurut gue lo boleh perbanyak porsi di sana. Karena itu juga kasih passive income ya. Karena lo juga mungkin udah invest di situ juga ya. Jadi obligasi negara, either itu yang SBN retail atau obligasi FR. Atau reksadana pendapatan tetap, itu pokoknya yang obligasi lah ya. Itu bisa. Karena mungkin kalau lo berkarir apapun secara profesional, ada atau nggak ada uangnya, biarlah ini bisa menjadi passive income buat lo gitu. Jadi nggak perlu mikirin gimana ya professionally, tapi uangnya ini ada nih bekerja lewat investasi. Properti nggak perlu dijual, tapi kan over time income lo bertambah, yang lo bisa nabung invest tuh bertambah. Jadi porsi properti pelan-pelan pasti akan turun karena uang lo juga makin banyak kan. Gitu. Jadi keep aja dan ya mungkin ideally 10% ya di bank, jadi jangan terlalu banyak. Karena uang kalau di bank tuh uangnya istirahat. Iya, tidur ya. Tidur gitu ya. Masa kita kerja keras, keliling Indonesia ya, tapi uangnya malah tidur. Uangnya kita harus paksa untuk kerja keras juga. Gitu sih. Jadi beberapa tips dari aku, semoga pilihan investasi ini bisa bantu lo professionally ya dalam mencapai banyak hal yang lo impian dalam hidup. Thank you Alam untuk waktunya. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman untuk nemuin alokasi yang pas untuk goal dan mimpi kalian masing-masing juga. Thank you Alam dan sampai jumpa di Investment Check Up selanjutnya. Bye-bye. Lebih stabil, lebih lengkap, lebih baik. Ajaib, semua bisa.